Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pagi ini kita akan menunjukkan materi yaitu karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Materi ini bertujuan untuk memahami tentang karakter dari masing-masing wilayah baik daratan maupun perairan di Indonesia. Untuk sekaligus dengan kenampakan alam yang ada di dalamnya, sehingga nantinya kita dengan mudah membedakan antar karakteristik dari masing-masing wilayah tersebut. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan tugas sekaligus mengerjakan lembar kegiatan peserta di JIK yang nanti akan Ibu share linknya di kolom komentar. Silahkan dikerjakan dan langsung dikumpulkan. Dan ingat, dalam kelas Ibu yang aktif adalah siswanya, karena nantinya keaktifan tersebut akan Ibu beri poin yang nanti akan menambah nilai kalian. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Absen pertama, kita hadir. Hadir, Bu. Yang kedua, Friska hadir. Hadir. Oke. Ibu langsung aja ya. Sekarang kita mulai kelasnya. Untuk tapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas memimpin, kita silahkan memimpin. Sebelum kita mengawali kelas ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akan membuka kelas ini. Untuk anak-anak, buku 2 hari yang lalu Ibu sudah meng-share PowerPoint dan modul untuk bahan ajar pada pertemuan kali ini sudah dibaca. Kalau misalkan memang belum, Sudah, Bu. silahkan Ibu kasih waktu sekitar 5 menit, silahkan membaca. Jika memang ada yang ditanyakan, silahkan angkat tangan, terus habis itu kasih nama dan nomor absen, nanti akan Ibu catat. Silakan membaca terlebih dahulu, waktunya 5 menit. Oke, silakan, waktunya sudah cukup untuk membaca dan memahami materinya. Ada yang ditanyakan? Saya, Bu, izin bertanya. Ya, silahkan kita. Saya Vita, kelas 2008C, absen NIM 079. Yang bagian ini, Bu, kenapa dataran rendah banyak dijadikan sebagai daerah pemukiman dan pertanian? Baik, pertanyaannya sangat bagus. Silakan yang teman-teman yang lain bisa menjawab pertanyaannya. Priska? Priska, halo. Silakan dijawab, Priska. Atau teman yang lainnya silakan sebutkan nama dan nomor absen. Saya Friska, nomor absen 2 akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vita. Jawabannya yaitu karena di dataran rendah, penduduk mudah melakukan pergerakan atau mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Di daerah dataran rendah,
banyak dijumpai lahan subur karena biasanya berupa tanah hasil endapan yang subur atau disebut dengan tanah aluvial. Oke, baik. Jawabannya sudah. Sebentar, Ibu akan men-share. Apakah kelihatan, teman-teman? Baik. Untuk jawabannya sudah benar. Bagaimana kita? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ataukah sudah cukup? Atau teman-teman yang lainnya ingin menanyakan lagi? Silahkan. Sudah cukup, Bu, dari saya. Oke, baiklah. Gini ya. Kalau misalkan memang tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu akan menjelaskan sekaligus siapa tahu bisa menjawab lagi, maksudnya supaya Vita bisa lebih paham lagi ya. Untuk itu, Ibu akan menjelaskan materi tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Silakan, bisa sambil dibaca modulnya atau LKS-nya atau buku-buku yang lain, silakan. Baik, Ibu akan menjelaskan karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk-bentuk relief yang terdapat di wilayah Indonesia sangat bervariasi dan bahkan bentuk pulau yang ada saat ini merupakan relief yang tampak di atas permukaan laut. Setelah berakhirnya zaman glasial, secara garis besar, relief di Indonesia dapat dinyatakan sebagai akibat berlangsungnya interaksi antara tenaga endogen dan tenaga eksogen. Karakteristik wilayah Indonesia, baik di daratan maupun lautan, sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi yang terletak di antara pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Samudra Pasifik, dan lempeng Samudra Indo-Australia. Ketiga lempeng tersebut saling bertumbukan dan membentuk topografi yang beraneka ragam mulai dari pegunungan sampai dengan dataran rendah. Karakteristik dan bentuk wilayah daratan di Indonesia. Karakteristik topografi di daratan terjadi karena adanya tumbukan lempeng akibat hasil dari tumbukan maksudnya gini, karakteristik topografi daratan terjadi karena adanya tumbukan dari lempeng. Akibat hasil dari lempengan tersebut diantaranya adalah karakteristik wilayah adanya jalur pegunungan yang merupakan kelanjutan dari pegunungan dunia, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Yang kedua yaitu membentuk rangkaian kepulauan di sebelah barat Pulau Sumatera seperti Pulau Simuelwe, Pulau Nias, Pulau Siberut, dan Pulau Enggano. Yang ketiga adalah membentuk daratan dari hasil proses pengangkatan dasar laut, seperti Pegunungan Jayawijaya di Papua, Maros di Sulawesi, Pegunungan Sewu di Yogyakarta, dan Padalarang di Jawa Barat. Yang keempat adalah membentuk jalur patahan yang sangat berpotensi terjadinya bencana gempa bumi. Yang kelima yaitu zona tumbukan
Zona tumbukan lempeng tektonik juga membentuk jalur gunung aktif ya, jalur gunung api yang aktif. Gunung api aktif ini berpotensi bencana sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Secara umum, setiap bentuk muka bumi menunjukkan pola aktivitas penduduk yang berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya. Adapun gambarannya seperti ini. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Di daerah dataran rendah, aktivitas yang dominan adalah aktivitas permukaan dan pertanian. Di daerah ini biasanya terjadi aktivitas pertanian dalam skala luas. Dan permusatan penduduk yang besar di Pulau Jawa, penduduk memanfaatkan lahan dataran rendah untuk menanam padi, sehingga Jawa menjadi sentra penghasil padi terbesar di Indonesia. Ada beberapa alasan terjadinya aktivitas pertanian dan pemukiman di daerah dataran rendah, yaitu seperti di daerah dataran rendah penduduk mudah melakukan pergerakan. Yang kedua yaitu di dataran rendah banyak dijumpai lahan subur. Di dataran rendah dekat dengan pantai, sehingga banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Yang keempat adalah memudahkan penduduk untuk berhubungan dengan dunia luar melalui jalur laut. Dengan berbagai keuntungan tersebut, banyak penduduk bermukim di dataran rendah. Pemusatan penduduk di daratan rendah kemudian berkembang menjadi daerah perkotaan. Sebagian besar daerah perkotaan di Indonesia bahkan dunia terdapat di dataran rendah. Aktivitas pertanian di dataran rendah umumnya adalah aktivitas pertanian lahan basah. Pertanian lahan basah dilakukan di daerah yang sumber airnya cukup tersedia untuk mengairi lahan pertanian. Lahan basah umumnya digunakan untuk tanaman padi yang dikenal dengan pertanian pesawahan. Seperti itu. Di Indonesia sendiri banyak sekali dataran yang seperti pantai, bukan dataran seperti pantai, maksudnya dataran rendah ini terletak di sebelah dataran, maksudnya gini, di Indonesia banyak terdapat dataran rendah. Dataran rendah ini terletak di sebelah timur Pulau Jawa, pantai utara Jawa, bagian barat dan selatan dan timur Pulau Kalimantan. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya itu ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit sehingga udaranya sangat dingin dan segar. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi bisa juga terjadi oleh bekas kaldera luas yang tertimbun material dari letusan gunung, dari lereng gunung sekitarnya. Yang ketiga adalah gunung. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Biasanya bagian yang menjulang tinggi tersebut dalam bentuk puncak-puncak gunung dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Gunung berapi adalah gunung yang memiliki lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Yang keempat adalah pegunungan. Pegunungan adalah bagian dari dataran yang merupakan kawasan yang terdiri atas deretan gunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia yang merupakan pegunungan di Indonesia yang merupakan kelanjutan dari sirkum Mediterania yang dimulai dari pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, pegunungan Jawa, pegunungan di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sampai Maluku. Pegunungan yang merupakan kelanjutan dari sirkum Pasifik adalah pegunungan yang ada di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Untuk selanjutnya, penampakan alam wilayah perairan Indonesia. Perairan merupakan tempat di permukaan bumi secara permanen atau berkala tergenang oleh air, baik air tawar,
air payau maupun air laut, mulai dari garis pasang surut laut terendah ke arah daratan dan badan air tersebut termasuk secara alami atau buatan. Perairan umumnya mempunyai fungsi politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Penampakan alam yang termasuk wilayah perairan ada beberapa, salah satunya yaitu laut. Laut adalah kumpulan air asin yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam, menggenangi dan membagi daratan atas benua maupun pulau. Laut menghubungkan antar pulau yang satu dengan pulau lainnya. Wilayah Indonesia sekitar 2/3 merupakan lautan. Seperti ini gambarnya pada PowerPoint-nya. Namun kondisinya kurang terjaga sehingga mudah mendatangkan ancaman sengketa batas wilayah dengan negara tetangga. Selanjutnya yaitu sungai. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah dan bermuara di laut. Sungai pada bagian awal berukuran kecil yang bermula dari daerah pegunungan, sedangkan yang mengalir ke tempat yang lebih rendah akhirnya bermuara di danau atau laut. Yang ketiga adalah danau. Danau merupakan bagian dari cekungan di permukaan bumi yang selanjutnya menjadi tempat akumulasi air karena merupakan bagian yang lebih rendah dibandingkan dengan sekitarnya. Danau yang terbentuk berasal dari letusan gunung berapi yang biasa disebut dengan danau vulkanik. Danau tektonik yaitu danau yang terbentuk disebabkan oleh adanya pergeseran muka bumi. Dan danau buatan yaitu danau yang sengaja dibuat oleh manusia dengan cara membendung aliran sungai, dan danau buatan biasanya sering disebut dengan waduk. Yang selanjutnya yaitu ada rawa. Rawa adalah tanah yang rendah, umumnya ada di daerah pantai, di daerah dekat pantai, dan digenangi oleh air, biasanya banyak terdapat tumbuhan air. Rawa terbentuk secara alami. Genangannya dapat bersifat musiman atau permanen dan ditumbuhi oleh tumbuhan. Indonesia memiliki lebih dari 23 juta hektar rawa. Lahan rawa masuk dalam tipe lahan basah atau wetlands, yang sebenarnya merupakan lahan yang menempati wilayah peralihan antara sistem daratan dan sistem perairan. Yang selanjutnya yaitu ada teluk. Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Teluk adalah kebalikan dari tanjung, dan biasanya keduanya dapat ditemukan pada suatu garis pantai yang sama karena Indonesia memiliki puluhan ribu maka Indonesia banyak sekali terdapat teluk. Teluk adalah laut yang menjorok ke daratan. Oleh karena itu letaknya strategis, teluk biasanya dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Yang selanjutnya yaitu selat. Selat merupakan perairan laut sempit yang berada di antara dua pulau. Kedalamannya berkisar antara 200 sampai 1000 meter. Negara Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena memiliki wilayah laut yang terbentang luas. Letak Indonesia yang dibatasi oleh lautan yang menjadi jarak antara pulau yang satu dengan lainnya. Dan selat juga dimanfaatkan sebagai jalur angkutan antar pulau. Selanjutnya yaitu perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Dimulai dari, maaf ya kalau misalkan ada suara-suara anak kecil karena di depan rumah banyak anak kecilnya. Dimulai dari jalur pelayaran Kerajaan Sriwijaya dan jalur pelayaran bangsa kolonial. Bangsa kolonial sendiri ada 3 yaitu Portugis, Belanda, dan Spanyol. Ini ada rute-rute perjalanannya, bisa dibaca. Ibu akan melanjutkannya langsung. Ini. Checkpoint Indonesia.
pada masa pemerintahan Joko Widodo hingga sekarang, pada masa ini membangun sektor laut dikenal dengan poros maritim. Nah, ini merupakan salah satu kenapa Indonesia itu menjadi checkpoint dunia, karena di Indonesia sendiri punya beberapa checkpoint. Salah satu ada 4 checkpoint yang ada di Indonesia. Checkpoint sendiri adalah titik alur distribusi minyak untuk melakukan pembatasan kapasitas penyebaran untuk menjaga ketersediaan minyak. Terdapat 10 checkpoint di dunia, yaitu Selat Gibraltar, Selat Bosporus, Terudan, Zeus, Selat Bab al-Mandab, terusan Panama, dan 4 checkpoint yang ada di Indonesia. 4 checkpoint yang ada di Indonesia adalah, yang pertama adalah di Selat Melaka, antara dataran Asia dan Pulau Sumatera, Selat Sunda antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, Selat Lombok antara Pulau Bali dan Nusa Tenggara Barat, Selat Ombay Wetar antara Pulau Alor dan daratan Sunda Kecil. Selanjutnya yaitu untuk potensi dan pengolahan sumber daya kelautan di Indonesia. Pengertian dari potensi sumber daya kelautan Indonesia sendiri adalah potensi adalah kemampuan yang punya kemungkinan untuk dikembangkan baik yang sudah, sedang, atau belum dimanfaatkan. Sumber daya kelautan adalah sumber daya laut baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Jadi potensi sumber daya laut sendiri adalah kemampuan sumber daya laut baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, serta mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan baik yang sudah, sedang, ataupun belum dimanfaatkan. Potensi sumber daya kelautan Indonesia sangat beragam, yaitu seperti perikanan, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, mangrove, mineral, energi, transportasi, dan pariwisata. Untuk itu kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah perikanan. Salah satu upaya dalam mendukung visi pembangunan nasional Indonesia menjadi poros maritim dunia adalah melalui pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam laut. Indonesia yang 2/3 wilayahnya adalah laut, mempunyai potensi sumber daya alam laut, baik perikanan dan energi yang sangat besar. Sumber daya perikanan Indonesia yang sangat tinggi sudah seharusnya menjadi komoditas utama Indonesia. Dalam peraturan ekonomi regional maupun global. Namun, pemanfaatan sumber daya alam kelautan Indonesia saat ini belum optimal. Belum optimalnya sektor perikanan Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama adalah kebijakan kuat yang baru belum diimplementasikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua adalah tingkat illegal fishing yang meskipun mulai berkurang namun pengurangannya masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga itu pembangunan infrastruktur laut yang masih sangat tertinggal. Pelabuhan laut belum berfungsi optimal, jumlah industri perkapalan yang masih sedikit, dan armada kapal penangkapan ikan yang mayoritas masih tradisional dan belum dilengkapi dengan peralatan modern. Yang kedua yaitu ada mangrove. Pasti kalian tidak asing dengan kata-kata mangrove kan? Untuk itu Ibu akan lewatin saja. Yang ketiga adalah padang lamun. Seperti ini bentuk padang lamun. Padang lamun di Indonesia sendiri memiliki luas kurang lebih 25.742 hektar, di mana Indonesia merupakan negara tingkat keanekaragaman hayati padang lamun tertinggi di dunia. Wilayah Indo-Pasifik merupakan tempat hidup bagi lebih dari 15 spesies padang lamun. Adanya karisma gap antara padang lamun dengan ekosistem lain telah membuat ekosistem ini mengalami kerusakan, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan pentingnya padang lamun bagi berbagai sektor kehidupan di wilayah pesisir dan laut. Padang lamun mempunyai nilai ekologis dan ekonomis paling tinggi di antara ekosistem lainnya seperti terumbu karang, rumput laut, hutan mangrove, yaitu sebesar 19.000 US dollar per hektarnya, dan itu dihitung per tahunnya ya.
Yang keempat adalah terumbu karang. Terumbu karang di Indonesia merupakan bagian dari Coral Triangle Coral Triangle atau CTI. Maaf, terumbu karang di Indonesia merupakan bagian dari Terumbu karang di Indonesia merupakan bagian dari CTI bersama dengan negara tetangga lainnya seperti Filipina, Papua Nugini, Malaysia, Kepulauan Solomon, Timur Leste, dan Republik Pulau menurut LIPI. Kondisi terumbu karang di Indonesia tahun 2015 secara umum ada 5% berstatus sangat baik, 27% dalam kondisi baik, 37% dalam kondisi buruk, dan 32% dalam kondisi jelek. Tren kondisi terumbu karang di dunia saat ini sedang mengalami penurunan. Hal ini terjadi juga di Jepang dan Australia. Penyebab kerusakan terumbu karang diantaranya karena pemakaian alat tangkap yang merusak, peningkatan pencemaran, permasalahan global pemicu bleaching atau pemutih karang, serta penyakit karang dan predasi. Yang kelima adalah energi dan sumber daya mineral. Kondisi morfologi dasar perairan yang mencakup aspek batimetri, geologi, dan geomorfologi merupakan sumber daya relatif statis yang tidak akan berubah selama tidak ada kejadian alam yang luar biasa. Batimetris dapat berubah terutama di wilayah pesisir, utamanya karena aktivitas pembangunan infrastruktur dan sedimentasi dari daerah aliran sungai. Ketiga informasi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi potensi energi dan sumber daya mineral yang terkandung di dalamnya. Seperti pada gambar di sini, penerimaan negara subsektor migas merupakan salah satu energi dan sumber daya mineral yang menjadi potensi sumber daya kelautan di Indonesia. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah transportasi laut. Seperti yang kita tahu, laut sebagai media transportasi mempunyai peran yang sangat besar sebagai jalan raya navigasi laut, baik untuk armada perniagaan, mobilisasi manusia, maupun armada angkatan laut. Di sektor transportasi ini, wilayah laut Indonesia tidak saja berfungsi untuk menghubungkan seluruh kepulauannya, namun juga melayani angkutan laut logistik internasional yang melintas alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Saat ini, total jumlah pelabuhan di Indonesia baik komersial maupun non-komersial yaitu sekitar 1.241 pelabuhan atau satu pelabuhan melayani 14 pulau. Dengan luas rata-rata 1.548 km persegi per pelabuhan, keadaan infrastruktur tersebut masih belum berimbang jika dibandingkan dengan kepulauan lainnya di Asia, misalnya Jepang 3,6 pulau per pelabuhan dan 340 km persegi per pelabuhan, serta Filipina 10,1 pulau atau per pelabuhan dan 460 km per pelabuhan. Selanjutnya, 5 pilar konsep poros maritim yaitu mengembalikan budaya maritim, ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya maritim, diploma maritim, infrastruktur, dan penjamin ketahanan dan keamanan. Selanjutnya yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam PowerPoint ini ditampilkan rancangan arsitektur tol laut Indonesia yang merupakan salah satu rencana dari Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pembangunan tol laut yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia diantaranya memperlancar arus barang dan penumpang, menurunkan high cost ekonomi, meningkatkan industri, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan produksi masih memerlukan kerja keras dan keseriusan pemerintah, terlebih khususnya tanggung jawab Kemenko Maritim dan Sumber Daya bersama kementerian terkait.
dalam mendukung terwujudnya pembangunan tol laut Indonesia ini. Karena itu, pemerintah memandang kebutuhan untuk mewujudkan program tol laut sudah menjadi urgensi. Bila tidak segera diwujudkan, upaya peningkatan efisiensi di bidang pengangkatan logistik akan semakin sulit dicapai. Dampaknya, laju pertumbuhan ekonomi akan terhambat dan pemerataan pembangunan terkendala, serta pencapaian kemampuan bagi seluruh rakyat juga akan terancam. Sejalan dengan itu, rencana pemerintah akan membangun tol laut atau sistem logistik lautan di 24 pelabuhan yang strategis yang mendukung tol laut, terdiri dari 9 pelabuhan hubung dan 15 pelabuhan feeder untuk memperlancar konektivitas dan memperkuat jaringan logistik antar negara dan antar pulau yang telah dituangkan dalam undang-undang. Di antaranya dengan target yaitu yang ingin dicapai seperti sistem transportasi laut yang mampu menurunkan biaya logistik nasional di bawah 24,5% terhadap PDB. Yang kedua yaitu menumbuhkan armada pelayaran nasional dari 10% menjadi 30%. Yang ketiga yaitu mampu meremajakan kapal nasional atau kapal tua dari 70% menjadi 50%. Dan yang keempat yaitu mampu mengurangi waktu pelayanan pelabuhan dwelling time pada pelabuhan utama dari 6 sampai 7 hari menjadi 3 sampai 4 hari. Dan yang terakhir adalah mampu meningkatkan pertumbuhan signifikan di luar Pulau Jawa. Sekian dari presentasi Ibu, dari apa yang Ibu jelaskan. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Belum ada, Bu. Baik, kalau misalkan belum ada yang ditanyakan, Ibu telah men-share lembar kerja tugas, link lembar kerja tugas kalian. Silahkan kalian kerjakan, langsung dikumpulkan saat ini juga. Ibu beri waktu sekitar 20 menit untuk menjawabnya. Silakan dibaca dan dikerjakan. Silakan. Baik, Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Mohon maaf ya tadi ada masalah dengan koneksi internetnya. Apakah yang ditanyakan? Jika memang tidak, baik materi hari ini kita sudahi sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu Ibu akan membagi menjadi satu kelompok, ada 3 orang anak. Tugas kalian adalah mencari materi tentang karakteristik perwilayahan bebas dari mana saja, boleh internet, boleh koran atau majalah. Kalian kumpulkan di pertemuan berikutnya dalam bentuk PPT, dan pertemuan berikutnya nanti akan dipresentasikan. Habis itu untuk materi minggu depan kita masih menggunakan media yang sama yaitu Zoom atau Google Meet, dan nanti akan Ibu share linknya. Teman-teman kalian yang tidak hadir pada hari ini silahkan menghubungi Ibu lewat WA, boleh chat, boleh telepon, silahkan, dan Ibu akan memberikan hadiah yang istimewa. Jangan lupa minggu depan tugasnya kalian presentasikan hasil diskusi online kalian dalam bentuk PPT, dan silahkan masing-masing dari kelompok menyiapkan 2 pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan pada masing-masing kelompok yang presentasi. Sekian kelas Ibu, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan stres, perbanyak air putih dan vitamin. Salam untuk keluarga kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.